Banyak sih waktu senggangnya. Oh, Cuma iya? waktu pas kuliah memang lagi fokus. Jadi waktu kuliah saya kuliah dari pagi sampai malam, dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Lalu Kelas Senin semua sampai iya, Senin sampai Minggu. Jadi Wow. Kapan belajar di luar kelas nih kalau gitu? belajar di biasanya kan kalau misalnya ada waktu senggang, misalnya dosennya berhalangan, itu saya gunakan untuk ngerjain tugas atau belajar kelompok Oh kayak gitu. wow. Jadi waktunya benar-benar saya manfaatkan sebaik-baiknya kayak gitu. Wow. Yes. Dan itu benar-benar dari diri kamu ya, nggak ada paksaan Memang iya. untuk apapun loh. Iya, jadi memang dari saya sendiri sih pingin gitu. Jadi berkat hal itu saya benar-benar niat waktu kuliah. Jadi jarang sakit malah. Jadi absen saya kebanyakan tinggi sih, kecuali mungkin ada bentrok dengan ujian jadi saya nggak masuk. Tapi kalau normal, misalnya flu pun saya tetap masuk. Kayak gitu. Siapa yang motivasi Welin untuk belajar terus dan meraih banyak gelar seperti ini? Kalau motivasi untuk belajar saya lihat dari orang tua. Jadi ayah saya dulu walaupun udah kuliah tapi senang ikut kursus gitu. Jadi Belajar ini itu macam-macam gitu ya. gitu. Dan saya lihat dari bidang yang dipelajari itu bermanfaat. Jadi begitu ayah saya diminta ngerjain sesuatu, misalnya memperbaiki sesuatu, dia nggak tahu perlu gitu ya. nggak perlu pakai tukang, bisa kerjain sendiri dan cepat gitu. Oh oke. Nah itu tadi bisa kuliah dari pagi jam 7 udah di kelas sampai jam 10 malam ini masih juga berkutat dengan dosen dan dengan tugas. Nggak pernah jenuh tuh. Kalau jenuh ngapain? Kalau jenuh sih pernah sih, kan sebagai manusia biasa kan, normal. Waktu itu saya sempat nonton sih, ataupun kadang kalau ada sempat kan biasanya ada libur semester yang lumayan panjang. Nah itu saya gunakan buat jalan-jalan kayak gitu. Oh gitu jalan-jalan Jadi liburan enjoy itu time juga tuh ya. enjoy juga ternyata ya. Senengnya ngapain sih kalau waktu luang? Waktu luang kalau sekarang ya, kalau sekarang biasanya traveling juga kayak gitu. Jadi menjelajah juga ya. Nah tadi pertanyaan saya sebelum Iya. jeda adalah dengan segini banyak kuliah yang diambil, biayanya tentu tidak sedikit. Iya, Pernah benar. diteriakin orang tua nggak nih? Orang tua Udah dong sempat Welin, stop gitu. Udah punya ijazah udah gitu kan. Kok masih mau ngambil lagi gitu. orang tua sempat protes sih, kok waktu itu betul ada yang lama kan, kok kuliah lama nggak lulus kayak gitu. Dan memang biayanya besar juga kan, dan dana saya kepakai buat bayar kuliah. Cuma waktu itu orang tua juga lihat ada sisi positifnya, jadi saya benar-benar niat sih. Jadi waktu kuliah orang tua tahu saya selalu datang dan saya selalu ngerjain tugas gitu. Lalu lihat dari prestasi nilainya juga bagus kayak gitu. Jadi orang tua mendukung sih. Jadi walaupun sempat protes tetap didukung. Tapi sebagian besar ternyata biaya sendiri ya. Iya. Pak, yang dibiayain orang tua ada berapa? Dari jurusan-jurusan awal sih. Jadi waktu sebelum saya lulus di tahun 2004, jadi sekitar ada 6 jurusan. Jadi ada S1-nya Oh jadi satu. itu waktu Iya. pertama kali mengambil sudah langsung banyak ya? Iya, jadi saya ngambil setiap tahun. Jadi tahun 99, lalu 2001, 2002, dan seterusnya nyambung terus sampai 2008 terakhir. 2008 terakhir Iya. dan lulus terakhir itu tahun Tahun 2012. 2012. Setelah itu saya ngambil lagi sih yang lebih banyak ke universitas terbuka yang distance learning, yang nggak perlu datang ke kelas dengan ikut sertifikasi profesi gitu. Tapi itu banyak sudah biaya sendiri ya. Iya. Dan sekarang pun masih mengambil juga. Iya, saya tetap ngambil yang berupa sertifikasi atau ujian yang distance learning. Jadi tidak perlu datang ke kelas, tapi tetap kualitasnya tetap sangat tinggi karena di situ kita dituntut untuk bisa mengetahui dan nilainya lebih strict dari perguruan tinggi lain malah. Saya sempat dulu kuliah di perguruan tinggi negeri kan, di negeri di ITS atau UNER, dibandingkan universitas terbuka yang online, nilai yang di UT atau UT malah lebih rendah. Soalnya lebih sulit sih, jadi kan kita harus belajar sendiri gitu. Iya, nggak Lalu ada yang nilainya ketat membimbing, gitu. ya. Iya. Wow, jadi bukan berarti banyak gelar terus sembarangan saja begitu ya, Iya, juga perguruan ketat, tingginya disiplinnya juga bagus. Ada tips untuk pemirsa yang di rumah nih? ini saya yakin Ya. nih banyak yang skripsinya nggak selesai kuliah kok nggak apa ya, males-males juga menghadiri Kalau bisa SKS. selesai aja deh sekarang, nggak usah sampai lulus ya. Nyalain Justru dosennya juga, dosennya nggak enak soalnya. Nah itu pasti udah Iya. nggak tahu berapa ratus dosen nih Iya. sudah dihadapi. Mungkin apa tipsnya biar kuliah itu, terutama skripsi itu tidak terasa seperti hukuman, tapi benar-benar bisa dilalui dengan menyenangkan. Iya, tips saya kalau berhadapan dengan dosen kita harus punya jadwal. Jadi kalau memang kita pingin selesai, kita buat jadwal sebelumnya. Jadi misalnya kita akan ketemu dosen dan kita akan selesaikan dalam waktu 3 bulan. Jadi dalam 3 bulan itu kita harus konsisten untuk bertemu dengan dosen kayak gitu. Lalu kalau misalnya ada ujian itu kita persiapkan sebelumnya. Kalau bisa direview, kalau bisa pun bisa kerjasama dengan orang lain, sebelumnya kita diskusi gitu. Jadi ketika waktu ujian kita bisa mengerjakan
dengan menggunakan ingatan ketika waktu kita diskusi. Berdiskusi. Gitu. Jadi pertama atur waktu, yang kedua cari teman kelompok begitu ya untuk sama-sama membahas. Dan membahas. Dan gitu, membahas. Ya, itu dia. Skripsi gimana tuh skripsi? Kalau skripsi ya itu sering konsultasi ke dosen, lalu sering baca-baca skripsi yang sebelumnya kayak gitu. Skripsi yang sebelumnya dari alumni-alumni begitu. Iya, dengan baca itu kan kita dapat inspirasi atau dapat pengetahuan gimana cara buat yang baik kayak gitu. Mungkin bisa dapat ide-ide baru dari situ. Juga bisa baca dari jurnal-jurnal internasional kayak gitu. Jadi jangan plagiat ya, itu yang penting ya. Nah, kalau tadi sudah cerita soal banyaknya ilmu yang diambil, saat ini yang dijalani pekerjaannya apa? Sekarang di bidang finance. Bidang finance, kesibukan sehari-hari, apa tuh yang dilakukan? Yang berhubungan dengan ini sih, berhubungan dengan budgeting gitu. Lalu dengan menghitung biaya-biaya. Lalu selain itu saya juga ini sih, jadi ilmu yang saya pelajari sebelumnya sering saya manfaatin. Kayak misalnya saya pernah belajar pasar modal, saya gunakan jadi investor pasar modal aktif kayak gitu. Lalu kalau kadang saya juga memberikan jadi training orang gitu, bantuin. Motivator juga katanya ya? Iya, motivator juga. Jadi saya sering ke perguruan tinggi untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa. Kan saya pengalaman saya pernah sampai hampir di drop out, ada 2 jurusan sekaligus. Nah, dari motivasi saya untuk bertahan dan ingin sampai lulus semua, itu saya tularkan ke teman-teman mahasiswa. Kalau saya nih sebagai perempuan melihat ada pria begitu cerdas gitu ya, dan bertekad keras, biasanya sih udah banyak nih yang mengincar-incar. Sudah ketemu jodoh belum, Welin? Sudah. Sudah juga tuh sudah kan? Menikah? Ada juga waktu menikah. untuk ini pacaran, jadi jangan dikira cuma belajar aja ya. Jadi belum menikah tapi sudah bertemu ya dengan calonnya gitu ya. Jadi mungkin terlalu sibuk sekarang kerja kali ya. Kerja di bidang finance itu ya. Umur baru 34 sekarang, sudah 27 gelar. Ada target nggak harus mengejar berapa gelar atau ada jurusan tertentu yang masih ingin diambil tuh? Saya pinginnya ngambil S3 sih, cuma karena bidang itu butuh fokus kan untuk S3-nya. Jadi mungkin saya akan melihat dari waktu saya dulu gitu. Jadi harus melihat ini sih, kebetulan nanti kan sudah mau married juga, jadi mungkin harus dibagi bagi antara prioritasnya ya. keluarga. Anak lebih